Waliullah yang memiliki nama asli Raden Said ini sebelum menjadi seorang yang saleh sempat mengalami sebuah perjalanan hidup yang dapat menjadi pembelajaran bagi semua muslim. Berikut ini kisahnya. Sunan Kalijaga adalah sosok putra Adipati Tuban, sekarang disebut Bupati, yang sudah mengenal ajaran Islam sejak kecil. Hidup tenang dan makmur di lingkaran penguasa tidak menjadikan sosoknya terlena. Justru Raden Said kecil memberontak saat mengetahui beberapa pejabat kadipaten yang menarik pajak tinggi buat rakyat jelata. Hal ini membuat beliau bergerak untuk membantu masyarakat dengan cara mengambil hasil pajak bumi yang berupa tanaman untuk dibagikan kepada rakyat secara diam-diam. Sunan Kalijaga melakukan aksinya itu setiap malam dan berhasil membuat rakyat yang menerima pun menjadi senang hati, walau tak mengetahui siapa sosok yang memberi. Suatu hari pihak Kadipati curiga karena bahan makanan berkurang drastis di gudang. Kerajaan akhirnya melakukan pengintaian saat malam tiba. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa sosok Raden Saidlah yang mencurinya. Akhirnya ia dilaporkan kepada sang ayahanda dan menerima hukuman cambuk serta dikurung selama beberapa saat. Namun hal itu tak membuat Raden Said jera. Selepas dihukum, ia terus melancarkan aksi tersebut hingga pada akhirnya seorang pihak kerajaan yang mengetahui tindakan dan tak suka dengan sosok Sunan Kalijaga kecil lantas membuat fitnah. Ia merampok namun untuk dirinya sendiri, bahkan memperkosa dengan menggunakan topeng dan kostum yang sama dengan apa yang dikenakan oleh Raden Said. Ketika tindakan bejat itu dilaporkan oleh korban, ayahandanya yang mengira itu tindakan putranya pun marah besar hingga mengusir anaknya sendiri keluar dari kerajaan, menjadi berandal dan bertemu Sunan Bonang. Ketika diusir, Raden Said pun pergi mengembara tanpa arah. Namun ia tetap melakukan aksi bak Robin Hood di cerita rakyat negara barat. Ia meningkatkan kemampuannya dan mengubah identitasnya hingga akhirnya terkenal dengan sebutan Brandal Lokajaya. Suatu hari, Brandal Lokajaya coba mencuri sebuah tongkat yang dikira terbuat dari emas milik seorang pria tua yang melintasi hutan tempatnya bernaung. Namun ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas. Raden Said yang merasa kasihan lantas memberikannya lagi kepada si pria tua itu. Akhirnya si pria tua bertanya kepada Brandal Lokajaya mengapa melakukan hal itu. Brandal Lokajaya pun menjawab, untuk diberikan pada rakyat fakir miskin yang menderita. Sang orang tua lantas menimpali dengan menyebut, sungguh mulia hatimu, namun cara yang kau lakukan itu keliru. Pria tua itu pun melanjutkan dengan bertanya, jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Tentu sebuah perbuatan bodoh, hanya menambah kotor dan bau pakaian saja, jawab Brandal Lokajaya. Sang orang tua tersenyum kemudian berkata, begitupun dengan apa yang kau lakukan, kamu berbagi dengan cara mencuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Raden Said yang mendengar hal itu lantas termenung. Ia merasa bahwa pria tua tersebut bukan sosok manusia sembarangan. Benar saja, lelaki paruh baya itu merupakan sosok Sunan Bonang. Ia yang kagum lantas mengejar Sunan Bonang sampai tepian kali, menjaga tongkat selama 3 tahun hingga akhirnya menjadi wali. Raden Said memohon kepada sang pria tua untuk menjadikannya sebagai murid. Mendengar hal itu, Sunan Bonang lantas memberikan Raden Said sebuah ujian apabila benar-benar ingin menjadi muridnya. Beliau mengeluarkan dan menancapkan tongkat yang menjadi salah satu karomahnya itu di pinggir kali. Lantas memerintahkan Raden Said menjaga benda tersebut tetap tertancap sampai ia kembali. Sang Brandal Lokajaya pun langsung melaksanakan syarat tersebut
dan duduk di tepi kali dan tongkat tersebut. Sementara Sunan Bonang pergi meninggalkannya dengan melintasi sungai dengan berjalan di atas air tanpa sedikit pun terkena percikan air. Ini merupakan salah satu karomahnya. Sementara Raden Said meneruskan perintah Sunan Bonang untuk menjaga tongkat tersebut di pinggir kali, ia yang mulai merasa bosan lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintanya tertidur layaknya seorang pemuda di Gua Kahfi. Doa tersebut diijabah hingga akhirnya Brandalokajaya tertidur selama 3 tahun lamanya. Selama itu Sunan Bonang baru kembali. 3 tahun terlelap dalam tidurnya, Sunan Bonang membangunkan Brandalokajaya dengan cara mengumandangkan azan di sampingnya. Setelah terbangun dari tidurnya, Sunan Bonang mengajak Brandalokajaya menuju pesantrennya di wilayah Tuban untuk diajarkan ilmu agama. Akhirnya Raden Said atau Brandalokajaya menjadi salah seorang pendakwah seperti gurunya dan terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Namanya itu sendiri berarti seorang ulama yang menyebarkan Islam dan pernah menjaga kali sesuai perintah gurunya Sunan Bonang. Setelah menjadi wali, Sunan Kalijaga pun memiliki beberapa karomah seperti dapat mengubah rupanya hingga konon sempat bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Tidak mempan dibakar. Wali Allah Sunan Kalijaga pernah menyamar menjadi santri tua di Cirebon. Santri tua tersebut dijuluki sebagai Kiai Marbot, yakni titisan Sunan Kalijaga. Pada waktu itu Sunan Kalijaga disuruh menjadi imam sholat Jumat. Namun ketika ia menjadi imam, Sunan Kalijaga malah diam seperti patung yang tidak bergerak sama sekali. Karena dianggap menistakan agama, Sunan Kalijaga ini dihukum oleh ratu karena ulahnya. Wali Allah ini dihukum dengan cara dipanggang dalam bara api yang sangat besar dan panas. Namun Kiai Marbot ini tidak terbakar sama sekali dan tidak merasakan kepanasan. Setelah ditelusuri, yang dipanggang adalah Sunan Kalijaga, yakni wali Allah. Karena tidak tahu, ratu pun meminta maaf kepada Sunan Kalijaga yang menyamar menjadi Kiai Marbot. Mencangkul tanah menjadi emas. Mengutip berbagai sumber, dikisahkan sekitar abad ke-16 Masehi ada seorang bupati bernama Pangeran Mangkubumi atau Ki Ageng Pandanaran. Ia melanjutkan ayahandanya yang memerintah di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Awalnya Ki Ageng Pandanaran rajin dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, mengembangkan pondok pesantren dan lain sebagainya yang membuat hidup rakyatnya makmur serta sejahtera. Namanya juga manusia, sifatnya dapat berubah. Demikian juga dengan Ki Ageng Pandanaran. Sosoknya nyaris berubah 180 derajat dari biasanya. Ia berubah menjadi sosok yang sombong dan kikir. Sebagai wali Allah yang memiliki tugas untuk menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga berniat untuk mengingatkan Ki Ageng Pandanaran. Sunan Kalijaga lantas menyamar menjadi seorang penjual rumput dan sembari menasehatinya. Maaf Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan dirindoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Sunan Kalijaga. Hai tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar? Memang kamu siapa? Sudah berani menceramahiku? Tanya Ki Ageng Pandanaran. Maaf Tuan, saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu jauh terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat. Timbal Sunan Kalijaga. Nasihat yang diberikan Sunan Kalijaga ketika menyamar menjadi penjual rumput bukan malah membuat Ki Ageng Pandanaran sadar. Bupati Semarang kedua ini marah dan mengusir penjual rumput itu. Sang penjual rumput itu tak bosan-bosan menasihati Ki Ageng Pandanaran. Meskipun Ki Ageng Pandanaran tidak menerimanya. Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibanding dengan harta yang aku miliki, ujar penjual rumput itu.
Sang penjual rumput itu tak bosan-bosan menasihati Ki Ageng Pandhanaran meskipun Ki Ageng Pandhanaran tidak menerimanya. Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki, ujar penjual rumput itu. Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ngada, buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya, seru Ki Ageng Pandhanaran. Tidak ingin sifat tidak terpuji Ki Ageng Pandhanaran menjadi-jadi, Sunan Kalijaga akhirnya menunjukkan karomahnya dengan mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkul Sunan Kalijaga berubah menjadi emas. Saat itu juga Ki Ageng Pandhanaran mulai sadar bahwa sosok penjual rumput itu bukan orang sembarangan. Wahai penjual rumput, siapa kamu sebenarnya? Tanya Ki Ageng Pandhanaran penasaran. Penjual rumput itu mengungkap sosok sebenarnya. Tentu saja Ki Ageng Pandhanaran sangat terkejut ketika penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga. Ia pun segera bersujud dan bertobat. Ki Ageng Pandhanaran ingin diangkat menjadi murid Sunan Kalijaga. Baiklah Ki Ageng, jika kamu benar-benar mau bertobat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi datanglah ke Gunung Jabal Kat. Saya akan menunggumu di sana, tapi ingat jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun, kata Sunan Kalijaga mengingatkan. Singkat cerita, Ki Ageng Pandhanaran beserta istrinya berangkat ke Gunung Jabal Kat. Di sana mereka berguru ke Sunan Kalijaga. Berkat kecerdasan dan kegigihannya menimba ilmu agama, Ki Ageng Pandhanaran mendapat tugas menyiarkan agama Islam di daerah Gunung Jabal Kat. Namanya kemudian dikenal dengan Sunan Tambayat atau Sunan Bayat.